banyak banget hal-hal menarik yang gue temuin dari HP ini. Mulai dari bezelnya yang tipis banget, lampu flash RGB, 3D touch, dan lain sebagainya. Nggak cuman itu, HP cakep ini juga cukup buas dengan Snapdragon 8 Gen 3-nya. Kedengaran sempurna ya, tapi kira-kira apa minusnya? Yuk kenalin, ini dia Meizu 21. Kita mulai dari boxnya yang simple dan minimalis dengan tulisan Meizu 21 dan tompel merah di sampingnya. Sisanya polos loh, kecuali bagian bawah ada keterangan HP-nya itu sendiri. Yang kalau gua artiin... udah disediain tarikannya deh. Duh, sorry ya Gunku, kamu gak kerja dulu hari ini. Pas dibuka ada kotak lagi yang jangan tanya gua ya apa artinya. Terus ada SIM ejector dengan bolongan kecil di sana. Habis itu di dalamnya ada kabel chargeran Type-C to Type-C, buku-buku yang nggak pernah dibaca, dan case bening yang elastis. Nah ini dia HP-nya, kita kesampingin dulu. Terus ini dia chargeran 80 watt dengan tulisan melesek ke dalam gitu, mantap. Pas dinyalain langsung disambut sama OS yang bernama Flyme, berbasis Android 14. Logo ini kan yang kayak di SIM ejector tadi. Habis itu kita setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 21an GB dari total 256. Dan satu lagi, karena ini unit Cina, kita mesti install Google Play Store dulu yang manual nih. Dan ada update softwarenya juga sekitar 280 MB. Impresi awal gue tentang HP ini langsung salfok sama tampilan depannya. Terutama bezelnya yang tipis banget dan presisi di keempat sisinya. Tapi kalian jangan kegocek ya, bezelnya itu bukan yang garis tipis hitam ini. Menurut gue mulai dari yang putih-putih setelah frame di bagian luarnya. Baru lihat sih gue ada bezel warna putih gini, keren serius. Ditambah lagi bulatan kamera selfie-nya yang termaksud kecil ya, lebih premium aja kelihatannya. Dan kita udah dapat screen protector bawaan juga. Lanjut ke bagian belakang bermaterial glass yang frosted. Susah banget buat kelihatan jiplakan sidik jari. Untuk kamera modulnya sih favorit gua nih, kayak Samsung S23 series. Dan yang bikin beda ada flash RGB yang nama kerennya AC Smart Ring Flash. Nanti kita bahas ini lebih lanjut di belakang. Di sebelah kanan HP ini ada tombol volume dan power button, di kiri kosong, di atas IR blaster, mic dan speaker yang jadi satu sama earpiece-nya. Dan terakhir, di bawah ada speaker lagi, mic, port Type-C, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Overall, HP ini punya desain minimalis dan solid, yang flat depan belakang, dan pas digenggam, kokoh banget ya. Walaupun nggak terlalu nyaman, karena banyak sudut-sudut tajam di frame yang bermaterial metal. Bisa kelihatan dari garis-garis antenanya. Nah lanjut kita ke spesifikasi, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,55 inch AMOLED Full HD+. Refresh rate-nya itu 120Hz dengan tingkat kecerahan maksimal 1800 nits. Habis itu chipsetnya juga nggak main-main, pakai Snapdragon 8 Gen 3 TSMC dengan pabrikan 4 nanometer yang dapat skor Antutu di 1,97 juta. Sekarang ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Terus buat baterai dia punya kapasitas 4800 mAh dengan fast charging 80 watt. Dan buat kamera utamanya 200 megapiksel ber-OIS. Ultrawide-nya itu 13 megapiksel yang bisa dibuat makro, 5 megapiksel telefoto, dan selfie-nya 32 megapiksel. Untuk resolusi videonya sendiri mentok di 4K 60 dan 8K 30 fps ya. Terus yang bikin wow, kamera depannya ini bisa support sampai 4K 60 fps. Apakah kualitasnya bagus? Nanti kita bahas ini di bagian kamera. Untuk spesifikasi lainnya, HP ini udah HP 5G, punya IP rating 5.4, dual stereo speaker, terus fingerprint dalam layar yang udah ultrasonic loh. Yang pas gue cobain, wah cepet gila sih buat unlocknya, sadis. Habis itu ini yang menarik nih, lampu flashnya bisa jadi RGB juga. Misalnya saat ada notif, telepon, dengar musik, ngegame, dan lainnya. Terus lampunya ini bisa ngikutin beat dari musik yang kita mainin loh. Tapi sayangnya pas gue cobain cuman berlaku sama musik player bawaannya dia deh. Gue sempet coba di YouTube musik sama Spotify nggak nyala. Terakhir yang udah mulai langka dari HP-HP zaman now adalah 3D Touch. Cuma kayaknya masih terbatas deh untuk sekarang. Baru bisa itu pencet lebih kenceng lagi di bagian bawah sini buat balik ke home screen. Kalau pencet dan tahan bakal lock HP-nya. Ini bener-bener pengalaman pertama gua pakai Flyme OS yang sekarang udah versi 10.5 dan sekilas mirip MIUI atau HyperOS gitu. Swipe ke bawah dari kiri buka notif, kalau dari kanan buka control center. Kalau kita ke menu settingnya pun juga mirip, apalagi buletan buat fingerprintnya. Terus buat home screen ya standar sih, ada foldernya yang bisa digedein gitu dan akses langsung ke 8 app di dalam sini. Kalau mau buka foldernya tinggal tap yang kanan bawah.
Habis itu kalau mau buka kayak sidebar gitu, tinggal swipe ke atas aja dari pojok kiri atau kanan bawah. Bakal nongol jadi floating window yang kalau mau tutup nggak perlu pencet tombol apa-apa ya. Tinggal tap sembarang aja di luar windownya. Dan terakhir, ini yang menarik. Jadi kalau kita mau back, bisa tap garis tipis di bawah sini. Kalau mau balik ke home screen, bisa tekan lebih kencang. Dan kalau kita tekan dan tahan, bakal ke lock screen. Gestur atau fitur ini bener-bener ngingetin gue sama iPhone SE atau iPhone 8 yang ada tombol fisik bulat gitu gak sih? Dan pas kita pencet pun ada haptic feedbacknya. Asli keren banget. BTW guys, biar modal gue beli HP ini gak sia-sia, boleh bantuin gue bentar aja buat like video ini ya. Thank you. Oke, sebelum ke tes gaming, kita lihat kemampuan foto dan videonya. Mulai dari fotonya yang mana konsistensi warna antar lensa cukup baik ya. Perubahan warnanya cukup minim, kecuali untuk gambar yang warna dominan biru atau hijau. Antara ultrawide dan wide-nya cukup berasa nih. Terus buat zoom foto bisa mentok di 10 kali, yang terlihat kualitas gambarnya udah berkurang banget. Habis itu mode 200 megapikselnya bukan kaleng-kaleng. Kelihatan beda banget nih hasilnya. Bisa memberikan detail dan warna yang masih baik dibanding mode biasa. Untuk selfie termasuk oke ya. Warna kulit muka gue cukup akurat. Terus backgroundnya pun masih bisa diekspos dengan baik. Dan gak lupa kualitas makronya juga oke. Punya detail dan warna yang masih baik juga nih. Beda sama 2 megapiksel makro yang biasanya udah butek tuh warnanya. Oh, ini untuk 4K 30 fps kamera selfie yang resolusinya bisa mentok sampai 4K 60 loh. Dan hasilnya not bad dari sisi dynamic range. Walaupun langitnya putih, tapi paling nggak gedung-gedung di belakang tuh masih lumayan kelihatan. Dan stabilisasinya sendiri lumayan juga kok. Warnanya juga menurut gue lebih ke arah lebih mendekati natural. Cuman mungkin jarak pandangnya aja yang agak sempit ya. Ini kayaknya isinya kayak udah kepala gue semua di sini. Buat video kamera belakangnya gue berasa dari warna lebih saturated dikit, hijaunya lebih tebal dan agak gelapan di sini. Dan saat recording 4K gini kita bisa pindah lensa ke ultrawide ya, terus balik lagi ke 1 kali dan zoom bisa mentok ke 10 kali. Ya hasilnya udah kayak kesemutan gitu sih, detailnya berkurang. Buat stabilisasinya juga oke kok, kecuali untuk 8K 30 fps nya nggak bisa dibawa jalan sih, stabilisasinya nggak ada, mesti diem aja di tempat. Untuk gaming kayak biasa ya, kita cobain Genshin Impact, tapi sebelumnya nyalain dulu performance mode-nya yang ada di menu baterai. Untuk settingannya sendiri highest 60 fps, yang selama gua main sekitar 20 menit, sangat mulus sih, nggak ada frame drop yang parah gitu. Buat fps rata-ratanya hampir mentok di 59,3. Total baterai berkurang 10% dengan suhu yang berasa panas ya di 44,6 derajat. Dan kalau gue bandingin sama Snapdragon 8 Gen 3 lainnya, hasilnya sedikit di bawah ya. Tapi itu pun tipis aja. Dapat FPS rata-rata di 59,6. Bahkan gue sempat bandingin juga sama Vivo X100 Pro dengan MediaTek Dimensity 9300-nya. Untuk suhu, kedua tertinggi setelah Redmi K70 Pro yang sempat gue review kemarin tuh. Buat yang kepo sama Snapdragon 8 Gen 3 termurah dari Redmi ini, bisa langsung cus ditonton videonya. HP ini punya 4 warna ya, ada Unbound Black, Smart Purple, Sharp Green, Meizu White. Dan ternyata kalau gue perhatiin, bezel putihnya ini cuma ada di varian warna putihnya. Buat ketiga lainnya itu bezelnya warna hitam. Cuman walaupun gitu, tetap kelihatan tipis sih. Untuk harganya sendiri mulai dari 7,4 juta buat varian terendahnya 8 plus 256 sampai 8,7 juta buat 12 plus 512. Tapi ingat ya, ini harga resmi di Cina sana. Dan sayangnya, dan ini minus utama dari HP ini sih, yaitu mustahil banget ya buat dipasarin di Indonesia. Mengingat Meizu sendiri udah lama pamit dari Indonesia sampai sekarang. Kecuali kalau kalian mau impor dari luar negeri. Dan itu pun masih harus bayar pajak yang bakal jadiin HP-nya itu nggak terjangkau lagi. Cuman, kalau kalian bener-bener udah jatuh cinta sama HP ini dan rela keluarin duit lebih, kalian bisa toel just tip rekomendasi gua di Instagram mereka sg.shipshop ya. Gak usah takut, dijamin aman emailnya, karena bayar pajak resmi. Bisa cek Tokopedia-nya mereka juga. Terakhir gua mau bilang, gua bener-bener udah jatuh cinta sih sama HP ini dan desainnya. Apalagi performanya juga gak kaleng-kaleng. Snapdragon 8 Gen 3, Tapi gue pengen denger deh dari teman-teman, gimana pendapat kalian? Apakah ada yang nggak suka sama HP ini? Karena kalau bener-bener keluar global, menurut gua bakal laku nggak sih?